98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Halo, selamat sore sahabat Sonora Kaul tadi di jam 2. Saya tadi udah ngobrol-ngobrol sama musisi namanya Zia gitu. Dan kita nyambung lagi nih sesuai janji saya juga di jam 3 sore. Saya ngobrol-ngobrol barengan sama musisi yang baru aja tanggal 23 September 2022 kemarin ngerilis sebuah single judulnya Tentang Asa. So, please welcome to the show. Ada Tata Radita. Hai Tata. Halo Kak Bayu. Yoi, apa kabar Tak? Sehat? Gimana? Baik Kak Bayu gimana? Sehat juga. Tapi by the way, I'd like to congratulate you. Selamat ya, akhirnya singlenya rilis di tanggal 23 September 2022. Terima kasih. Sama-sama, gimana rasanya sekarang? Terima Emosi, kasih ya. deg-degannya, itu masih sama nggak kayak kemarin rilis? Deg-degannya sih mungkin nggak sedeg-degan waktu kemarin rilis ya Kak, karena Mhm. juga udah 12 hari ya, udah Ya. terhitung 12 hari dari kemarin rilis. Mhm. Cuman ya masih apa ya? Kadang-kadang masih bukan deg-degan sih, kadang-kadang masih insecure aja kalau misalnya ngelihat lihat dengerin lagu sendiri, ngeliat video sendiri gitu kayak. Tapi seneng juga sih, seneng juga akhirnya berani 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 buat rilis karena sebelumnya ngelewatin proses yang cukup berat juga gitu. Oke, tapi aku mau ngasih testimoni soal lagu kamu, ya. Yang aku dengar tadi Oke, aku dengar boleh banget. beberapa kali dari single Tentang Asa ini yang sudah dirilis di 23 September 2022 yang aku dapat sebenarnya lagu ini cukup kompleks baik dari secara aransemen, teknik vokal, terus tapi aku seneng sama spirit dan juga vibes-nya karena di lagu itu aku ngerasa kayak spirit dan juga vibes semua positif banget, kayak ngajakin orang bangkit dari keterpurukan, kayak entah ya masalahnya apa, entah itu masalah cinta, masalah kehidupan, masalah kerjaan dan segala macam kayak gitu. Is that kind of emosi yang sebenarnya pengen disampaikan dari lagu ini, Tata? Ya, bener sih. Kalau buat aku sendiri memang sebenarnya jadinya maknanya universal sih, Kak. Oke. Mhm. Tapi waktu itu awal-awal kenapa akhirnya pengen bikin lagu tentang asa ini? Mhm. Konsep awalnya itu Mhm. adalah itu mau menceritakan tentang apa ya perasaanku sendiri, di mana Wih, jijik itu sih. takut Oke. buat yang namanya mau mencoba, takut buat apa ya istilahnya show up gitu ya, show up kayak mau menunjukkan potensi gitu karena takut misalnya aduh orang lain takutnya nggak suka nih sama suaraku, nggak suka sama laguku gitu. Terus akhirnya ya itu, akhirnya ya menderita sendiri, Mhm. pengen Mhm. pengen pengen menunjukkan potensi Mhm. yang dimiliki tapi nggak bisa karena takut terus ya akhirnya nggak bahagia padahal kan setiap orang kan layak buat bahagia gitu. Betul. Kalau secara garis besarnya sih seperti itu gitu. Oke, Yes, tapi gitu soal Kak. tentang Asa, ini kamu juga terlibat di dalam penulisan lagu. Kalau nggak salah kolaborasi juga ya sama penulis lainnya. Yes. Mm. Itu Nah, cek. penulis lainnya di sini saya sama Sekar Jemparing. Oke, Mbak Sekar Ceparing. Halo Mbak Sekar, mana orangnya? Halo Kak, Gitu tuh kelihatan tuh. selamat sore. Oke, cerita dong gimana pada saat itu proses. Mostly yang mempercantik tuh Sekar Jemparing. Oke, berarti Tata datang dengan draft yang udah jadi terus dipercantik sama Mbak Sekar ini sendiri. Itu prosesnya gimana? Dari awal ide Betul. terus tulis lirik Betul. sampai akhirnya fiksasi, oke lirik ini jadi gitu. Prosesnya gimana waktu itu? Mm, Oke. Proses pertama kalau dari Povku ya kayak dari Hmm. point of view aku itu Tata bener datang bawa draft dengan pertemuan awal itu ngezoom sebenarnya. Tata mau bikin lagu tapi perlu dibantu untuk bagian liriknya. Mhm. Nah, karena temenan sama Tata dari lama dan Tata merasa eh, aku terbiasa menulis gitu dengan pilihan kata-kata yang lebih indah, yang lebih enak didengar, mungkin lebih menyentuh juga menurut Tata. Mhm. Terus dia memilih aku, kita ketemu, kita brainstorming, udah kayak meeting-meeting gitu ya, Mhm. brainstorming satu malam gitu. Sambil tetap aku ngulik, kamu tuh mau ngomong apa kak? Kamu mau ceritain apa? Mhm. Eh, Kamu pengen orang tahu, pengen ngenasehatin, apa pengen cerita, apa pengen ngemarahin orang kayak gitu. Terus oh ternyata mau cerita sambil ngasih pembelajaran. Terus Oke. ketemulah lirik-lirik ini Aha. dan
nggak langsung jadi juga draft pertama hasil lirik kulikanku itu masih direvisi sama Tata, sama produsernya juga masih Mhm, direvisi, dan jadilah lirik yang sekarang. mhm. Kalau mau dihitung sekitar 80%, 90% itu eh, lirik dari aku. Oke, Begitu, Kak. oke, oke. Prosesnya berapa lama tuh? Maksudnya untuk ngegarap ngegarap liriknya sendiri ya? Itu butuh berapa lama waktu itu? Berapa kali revisi kah? Oh, Segala macam? kalau kalau hitungan dari Mas Heru berapa, tak? Kalau yang Berapa? kalau buat bikin liriknya aja ya Kak, Ah, kayaknya tuh sekitar 2 minggu ya, 2 minggu. dua oh, ya cepet minggu. juga ya. 2 minggu. 2 minggu cepet juga berarti. Mm-mm. Untuk sampai akhirnya digarap jadi Yang sebuah. lama tuh kita memang di brand yang lama tuh kebetulan memang dibikin aransemennya itu sih Kak. Nah, di mixing produksi musiknya Tata ya yang butuh lebih banyak waktu. Kalau lirik 2 minggu. Mhm. Revisi 3 kali ya, Kak? Ya, Revisi 3 kali. Tapi so far prosesnya menyenangkan lah ya. Dari sekarang maupun dari Tata ya. Sangat, Harapannya ya. sangat sangat, menyenangkan. sangat menyenangkan. Sama-sama bisa memberi wadah, memberi kesempatan, tapi juga nggak menutup untuk saling memberi kritik. Itu sih proses menyenangkannya. Jadi Mhm. saling saling membanggakan, tapi juga saling membantu dan memberi tahu. Gitu. Wih, cakep. Oke, Wih. Tata, aku mau Cool. ngobrolin soal proses aransemen karena ini lagu ini menurut aku tuh secara aransemennya keren banget ya. Dalam artian ambience-nya banyak, terus juga teknik vokal yang di dalam lagu itu juga menurut aku juga nggak gampang segala macam. Kayak apa ya? Serasa sound-sound kayak Coldplay gitu-gitu, Angels and Airwaves itu ke deliver di situ kalau aku ngerasanya ya. Ambience-nya luar biasa gitu. Nah, itu cerita dong pada saat penggarapan aransemen ini sendiri seperti apa? Penyerapan aransemen. Oke, jadi sebenarnya arrangernya itu Hmm. eh, dari Malang, namanya Mas Vicky. Hmm. Dia memang suka bikin-bikin lagu, tapi ya kadang ngestak aja, nggak dipublikasiin sampai suatu Oke. saat ketemu kita di Jogja. Mhm. Terus ya itu dia ngasih ngasih draft aransemen dia itu komposisinya. Mhm. Terus aku suka. Tapi memang awalnya tuh baru semenit doang, masih Oke. baru apa verse 1 sampai pre-chorus dah gitu. Mhm. Mhm. Pre-chorus. Akhirnya abis itu kita brainstorm gimana. Karena waktu awal-awal denger tuh aku udah langsung langsung suka nih. Aku suka sama nadanya, aku suka sama musiknya. Awal-awal tuh musiknya Mhm. tuh dominan organik, musik organik. Ya. Mhm. Terus ya itu memang aku suka banget tipe-tipe musik organik itu. Mhm. Terus pas aku denger langsung bawaannya tuh, waduh Kak, kayaknya aku bisa cerita ya di lagu ini. Di aransemen ini tuh Kak, kayaknya aku bisa menceritakan apa yang aku rasain gitu. Dan sekaligus mungkin bisa jadi, ya itu tadi kayak yang Sekar Jembaring bilang, bisa jadi pembelajaran buat teman-teman juga yang nanti mendengarkan gitu. Nah, Mhm. terus selama proses aransemen tuh kita LDR. Oh, Kita LDR. LDRan antara komposernya, antara arrangernya ya sama sama kita-kita yang di sini karena kebetulan orang Malang tadi itu, Mas Vicky orang Malang. Jadi kita ya kayak tiap seminggu sekali gitu Zoom review lagunya, aransemennya sampai mana gitu. Ya sempat kesendat juga karena kebetulan beliaunya di sana juga ada kerjaan. Oke. Jadi cukup lama sih di proses aransemennya. Mhm. eh Aransemen yang mungkin biasanya orang-orang bisa kayak ya 3 bulan udah jadi gitu, kita agak lama udah jadi dari bulan April terus akhirnya baru fix aransemennya itu bulan eh, Juli akhir Juli Juli ah. akhir Oh, itu prosesnya lama Juli juga ya. akhir. Mhm. Nah, jadi iya lama juga ya itu karena tadi terhambat karena jarak juga, Mhm. terus waktunya juga kadang nabrak-nabrak gitu ya. Mhm. Awalnya waktu proses aransemen juga kita banyak ngasih kritik saran juga Mhm. buat arrangernya. Kayak misalnya awalnya kan musiknya organik nih, Ya. tapi terus Mhm. ternyata ada campuran-campuran musik elektroniknya gitu. Oke. Kita saling-saling ngasih kayak, oh kayaknya tuh harus didominanin organiknya deh. Oke nggak apa-apa kita apa ngeblend sama musik elektronik. Mhm. Tapi kayaknya kok buat lagu ini buat ngena feel-nya itu lebih ke banyakin organiknya. Mhm. Awalnya banyak banget Ya. elektroniknya, kayak Oke. baru first awal terus masuk pre-chorus tuh udah langsung elektronik. Terus Mhm. akhirnya revisi, 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 akhirnya jadilah sampai kayak sekarang.
Oh, aransemennya oke. gitu. Oke, tapi kalau secara proses dari awal, dari ide, itu keluarnya kapan sih sebenarnya? Udah lama juga? Akhir tahun kemarin atau awal tahun ini? Kalau awal tahun ini sih Kak, Awal tahun ini ya? sekitar bulan Februari, Februari. Dari, Februari akhir gitu. oh, Udah prosesnya ada. lumayan lama ya sampai akhirnya jadi single ini gitu. Iya, Oke, kita iya, ngomongin karena banyak overthinkingnya juga Kak. itu kayaknya wajib deh sekarang deh. Itu tuh kalau misalnya resep ya kita Iya, masak resep overthinking tuh masuk dari salah satu bagian resepnya juga tuh. Oke, yes, betul banget. ini single Tapi harus pertama kamu. sesuai resep ya kan. Iya, iya, single pertama. Single pertama dan bisa dibilang tadi aku udah ngasih testimoni dengan sebegitunya dan dengan proses yang panjang. Menurut kamu nih, ini dari yang awal ide kamu sampai akhirnya sekarang udah jadi lagu yang dirilis, itu ekspektasinya jadi lebih lebar atau masih sama pada saat itu? Ekspektasi dalam ekspektasi lagunya ini bisa gimana Ya, gitu buat masyarakat atau harapanku. lebih ke Harapanku harapan, ya, harapanku. harapan sih. Harapanku itu sebenarnya kalau sekarang sederhana. Oke. Kalau harapanku itu sebenarnya sekarang masih sederhana sih Kak, karena ya masih karya pertama, jadi Hmm. belum terlalu mengejar kayak banyak view-nya, terus banyak Hmm. like-nya gitu tuh belum, karena aku buat akhirnya bisa merilis ini aja aku cukup bangga karena pada akhirnya bisa melawan diri yang Hmm. awalnya udah sampai nggak mau rilis, Hmm. takut tiba-tiba di tengah jalan nggak deh, nggak jadi deh gitu, kok aku nggak yakin ya gitu. Dan Eh, aku udah cukup apa ya, cukup senang lawan diri itu dulu, dan harapanku adalah simpel dulu sih. Semoga lagunya buat yang dengerin nggak perlu banyak-banyak dulu, nggak apa-apa. eh. Eh, buat yang dengerin ini lagunya bisa bermanfaat, bisa kasih Oke. motivasi gitu. Oke, wow, nice. Dalam banget ya ternyata meaningnya ya. Oke, yang aku tertarik ngebahas dari pembuatan musik video. Karena buat aku nih penggarapan musik videonya tuh secara konsep itu extraordinary. Dalam artian tuh apa ya, banyak konsep-konsep yang menarik di dalamnya. Cerita deh, karena kan di dalamnya ada orang ya, I don't know itu penari atau apa yang ada di tengah hutan segala macam Oke, gitu-gitu. Itu gimana tuh? Dimas. oke. Jadi ya kata tadi kan lagunya itu kan ya kita tuh kayak bahagia. Mhm, Jadi mhm. itu kita ada dua side. Yang Oke, satu yang dark side-nya, yang ya. satu ya kita yang udah kayak udah berhasil bangkit gitu. Mhm, mhm. Si penarinya ini bukan penari sih ya, si aktornya. Orang. Aktornya itu namanya Dimas. Oke. Dimas tuh menceritakan jadi sisi gelapnya kita. Sisi Oke. gelapnya kita yang yaitu overthinking, gak enakan sama orang, Hmm. Ya. terus ya pokoknya si kejatuhan, masa-masa kejatuhannya kita ya di masa-masa quarter life crisis ya terutama Kak Ya. Mhm. itu. Jadi dia itu merepresentasikan itu. Mhm, Ya mhm. itu makanya kan dia kayak lari-lari Ya, nggak benar. jelas, guling-guling, Betul. terus apa ngacak-ngacak rambut gitu. Betul. Nah, Mhm. dia tuh sebagai representasi dari itu, dari dark side-nya orang-orang. Yang Hmm. mungkin nggak cuman aku, tapi juga banyak orang yang merasakan seperti itu. Mhm. Dan di situ aku sendiri itu sebagai itu pakai baju putih, terus kayak banyak senyumnya, Mhm. Pak. Sebagai sosok yang sudah berhasil Oke. melawan diri sendiri, yang Eh, berhasil bangkit oke. gitu. Bisa Makanya dibilang kayak pas bagianku itu kan ya banyak mm-mm, gitu-gitu banyak ya. senyum gitu, terus ada scene juga yang kayak aku datengin si Dimas ini, si Nah, aktornya ini, nah, yang dia lagi kayak udah aduh desperate banget udah sampai tiduran gitu, bener. aku datengin terus dia gini apa kayak apa ya ini Silau. istilahnya kayak Selalu gitu. kesilauan gitu ya, kesilauannya ngelihat ya ngelihat Oke. aduh ternyata ada masa depan gitu, kayaknya aku nggak perlu kayak gini lagi deh, aku bisa Oke. kok aku bisa ngebahagiain diriku sendiri, yang pertama Oke. harus bahagia tuh aku tuh nggak perlu overthinking sebegitunya, aku tuh nggak perlu nggak enakan sebegitunya sama orang lain. Makanya terus setelah scene itu kan banyak scene tuh Kak,
Iya, yang ya, nyakitin benar. ya itu tuh kayak udah oke, aku udah lepas, aku berani ngelepas masa-masa keterpurukanku, quarter life crisisku itu, dan akhirnya berani lari buat ke puncak yang lebih baik. Wih, asik. Tapi lagu ini udah pernah dibawain secara live gak sih? Kamu perform gitu? Eh, Kalau secara live belum ya Kak, tapi lagi dikonsepkan mau live. Amin. Hmm, Amin. wah, itu menarik tuh kalau apa? Mungkin dalam waktu dekat ini ya. Semoga lah ya segera terlaksana ya untuk itu ya. Amin. Oke. Tapi by the way untuk teman-teman yang mau dengerin lagu kamu tentang Asa ini, sekarang udah available di mana aja berarti sekarang? Oke, kalau sekarang ini available-nya baru di YouTube aja, tapi nanti tanggal 14 Oktober udah available di Spotify, Apple Music, dan Joox. Oke, kalau gitu ini terakhir nih sebelum nanti saya mainkan lagunya, boleh dong masing-masing dari Tata Wow, sama Sekar kasih 3 kata yang menggambarkan single ini. yang menggambarkan single ini dari aku ya. Yoi, Tiga kata. 3 kata. uh, Aku layak bahagia. bahagia. Dari Siap, Tata. siap. Dari Sekar, Oke. Kamu layak bahagia. kamu layak bahagia. Wah, asik. Satu single ini satu menyemangati orang lain Yes. ya. Masuk nih. Dua kolaborasi antara Iya. penulisnya, dua-duanya penulis ya ini ya, penulis lagunya ini berkolaborasi, termasuk juga 3 katanya juga berkolaborasi ya, saling melengkapi ya. Oke, kalau gitu, Yes. thank you so Bener. much. Tata sama Sekar udah mau ngobrol-ngobrol di Sonora Hits edisi kali ini. Dan buat yang penasaran sama Sonora, single Tata dengan tentang Asa ini mulai hari ini udah bisa di-request di Sonora Semarang. Buat yang penasaran, so please welcome. Saya mainkan langsung Tata Pradita dengan tentang Asa. Enjoy. Oke, guys. Terima kasih sekali. Sama-sama Kak Bayu. Thank you, Kak Bayu. Makasih Siap. juga Kak Bayu. Lancar-lancar semuanya ya. Dikasih kesempatan. Siap. Amin Kak. Bayu juga lancar terus ya Kak. Siap. Oke, kalau gitu tutup ya. Kita jumpa lagi lain waktu. Thank you. Iya, thank you, Kak. Siap. Dadah.